Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview pembaruan perangkat lunak Realme, tepatnya Realme 6, dari yang tadinya ekor B47, sekarang sudah update ke ekor B49. Alhamdulillah, pihak Realme masih memperhatikan device Realme 6. Buktinya dengan pembaruan perangkat lunak ini, kita dapat merasakan fitur-fitur terbaru tanpa membeli HP yang baru. Adapun, apakah update B49 ini lebih baik atau lebih buruk, atau mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan dengan versi sebelumnya? Ya, kita diskusikan. Pertama, dimulai dari ukuran update-nya. Ya. Di sini, ukuran update-nya itu tidak terlalu besar, yaitu 308 MB, 308 MB. Misalnya nih, ada yang nanya ke saya, "Bang, bro, kenapa sih ukuran update Realme 6 gua besar banget? Bisa nyampe 3 gigaan, bisa nyampe 4 gigaan." Ya, jawabannya saya juga sudah post ya di YouTube. Jawabannya itu karena device Realme 6 kalian belum pernah merasakan pembaruan perangkat lunak sekalipun. Ya, berarti kalian belum pernah mengupdate perangkat lunak yang terbaru. Dari mulai kalian beli di HP tersebut pertama kali sampai sekarang kalian belum pernah mengupdate-nya. Sehingga ukurannya besar. Bisa bergiga-gigabyte ya. Kemudian yang kedua yang akan kita review itu ada di bagian baterai. Berbekal dari data B47 ya, yang versi sebelumnya, kalau kalian sudah menonton video saya yang sebelumnya, di sana untuk menghabiskan baterai dari 100 sampai 90, berarti 10% ya, membutuhkan waktu 1,5 jam, 1 jam 30 menit atau lebih ya di video saya sebelumnya. Tapi di ekor B49 yang versi terbaru ini ternyata ya memerlukan waktu 1 jam 7 menit. Berarti ada penurunan di kinerja baterainya sekitar 23 menitan ya. Silakan kalian nilai sendiri. Kalau di device saya itu dari 100 sampai 90% itu 1 jam 7 menitan. Itu saya gunakan tidak dengan bermain game ya, hanya sebatas scroll sosmed dari mulai WhatsApp, Instagram, TikTok ya dan lain sebagainya, memerlukan waktu 1 jam 7 menit, atau kita kalkulasi dengan menit itu 67 menitan. Berarti ada penurunan sebesar 23 menitan dari versi yang sebelumnya. Oke. Baterai dari 100 sampai 90 ya, memerlukan waktu 67 menit. Kemudian baterai dari 100% sampai 2% saya gunakan ya di sini di review B49. Nah, di sini screen on time-nya itu 9 jam 39 menit. Hampir 10 jaman ya. Nah, di sini saya gunakan untuk bermain Mobile Legends itu kurang lebih ada 6 match ya. 6 match itu di ranked. Kemudian ada 1 match di Magic Cheese yang durasinya itu 22 menit. Menghabiskan waktu dari 100 sampai 2% itu 9 jam 39 menit. Ya, kalau dikalkulasi ternyata di B49 ini ada kelebihan dan kekurangannya di daya baterai. Dari 100 sampai 90 menit itu yang menang di B47. Kalau dari 100 sampai 2% ini ya saya rasakan lebih awet di B49 ini. Ya saya rasakan. Adapun ketika saya main game ya, nah di sini kalian lihat saja jamnya tuh kan. Saya awali itu nah, di sini ya. Saya awali itu di 73% ya. 73%, kemudian jamnya itu 13.10. Kita lihat berkurang 3% itu dalam waktu 18 menit. Berarti rata-rata untuk bermain game 1% itu 6 menitan. Silakan kalian nilai sendiri apakah 1% 6 menitan ini worth it untuk Realme 6. Kalau saya rasa ya worth it dengan ukuran baterai yang tidak terlalu besar,
memakan konsumsi daya yang tidak terlalu besar pula, ya. Sangat worth it sekali. Ya, saya simpulkan untuk bagian baterai ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi kalau di compare ya atau dibandingkan dengan B47, saya rasa untuk B49 ini baterainya agak sedikit lebih awet ya dibandingkan dengan B47. Versi terbaru menang di bagian baterai. Kemudian di bagian kamera katanya ya. Apakah sudah ada mode cyberpunk atau belum? Ya, ternyata kita lihat saja di bagian kamera ini. Ini di foto ya. Kemudian ini di potret, ini di 64 megapiksel. Kita lihat saja di foto ini, kita perbesar ya. Kita perbesar apakah gambarnya masih detail atau belum. Ini di dalam ruangan ya, yang cahayanya minim. Kita lihat ini udah diperbesar 6 kalinya, sudah diperbesar 8 kalinya, 9 kalinya, sampai 10 kalinya. Kita lihat, kita coba cekrek saja ya. Nah, kita lihat ternyata untuk gambarnya ini setelah diperbesar 10 kalinya masih dapat dikatakan detail ya, masih dapat dikatakan detail. Ternyata di kamera B49 ini ada sedikit peningkatan mungkin di bagian softwarenya, sehingga gambar yang dihasilkannya itu lebih detail dibandingkan dengan B47 yang kemarin. Adapun untuk fitur cyberpunk ya saya belum menemukan fitur tersebut. Fitur tersebut ada di Realme 7 ya, seri Realme 7, Realme 7i, Realme 7, Realme 7 Pro. Kalau di sini belum ada ya. Nah, adapun mungkin di sini masih ada fitur yang ini, belum ada fitur cyberpunknya, efek-efek gambar yang dihasilkan. Nah, untuk cyberpunk belum ada ya. Kemudian kita masuk ke apa sih yang diunggulkan dari pembaruan ekor B49 ini. Kita lihat di Realme Community ya. Di Realme Community, ketikan saja di sini B49. Belum diaktifkan ya. Belum diaktifkan ya, kata Dilan. B49. Nah, kalian di sini tuh kan ada Sheila lagi. Kita di sini tinggal lihat saja ya. Nah, ada salah satu pengguna Realme juga yang memposting tentang pembaruan Realme 6 ini. Dari mulai keamanan ya akan berubah jadi Oktober 2020. Kemudian mengoptimalkan masalah freeze hang dan meningkatkan kestabilan sistem. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang ini nih, yang meningkatkan, mengoptimalkan masalah freeze atau hang dan meningkatkan stabilitas sistem. Ketika saya main game di Mobile Legend ya, Mobile Legend tepatnya itu di match ke-5 atau ke-4 saya lupa. Di sana masih ada frame rate yang drop gitu ya. Saya sudah set ke frame rate yang high, bukan ultra, ke HD ya. Kemudian si HFR-nya juga sudah saya aktifkan, high frame rate-nya sudah saya aktifkan. Ternyata masih ada di salah satu momen atau part yang saya merasakan adanya frame rate drop. Kemudian saya ketika main Magic Cheese dengan men-setting rata kanan, ternyata frame rate-nya tidak stabil atau kebanyakan itu drop ya ketika main Magic Cheese. Kemudian saya turunkan dari yang tadinya HD menjadi rata kiri kembali atau di off kan, ya sudah bisa berjalan dengan normal ketika saya main Mobile Legends seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya itu menambahkan saklar untuk mode kenyamanan mata dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Ya kalian kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ingin tahu fitur tersebut, berarti ada di kenyamanan mata kan. Nah, kalian tinggal aktifkan saja yang ini. Nah, dari pihak Realme menambahkan saklar yang ini. Ini merupakan saklar baru yang ada di Realme 6
untuk kenyamanan mata dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Nah, seperti itu ya. Silakan kalian gunakan saja atau mencobanya, karena saya belum pernah mencoba fitur kenyamanan mata ini, sehingga saya tidak bisa membedakan misalnya ketika menggunakan kenyamanan mata lebih nyaman nih, atau ketika tidak menggunakan kenyamanan mata lebih nyaman nih, karena saya belum pernah mencoba fitur tersebut. Kemudian menambahkan sklar untuk tampilan keyboard saat memasuki laci aplikasi. Nah, di sini ya, kalian tinggal masuk ke pengaturan, kemudian ada layar awal dan majalah layar kunci. Di sini ada mode laci katanya ya. Berarti hanya di mode laci aja. Kalau di mode standar tidak ada, kalau di mode sederhana tidak ada, kalau di mode laci ada. Tampilan keyboard saat masuk ke laci aplikasi. Berarti kita tinggal centang saja. Kita coba. Nah, sebelumnya ya, sebelum dicentang ya. Kita coba sebelum dicentang. Tuh kan, sebelum dicentang seperti ini kan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita sudah centang nih, masuk ke ininya, tuh kan, langsung si keyboardnya itu keluar. Nah, seperti itu. Kita tinggal cari misalnya WhatsApp. Nah, kayak gitu. Itu ada sklar baru ya. Ada sklar baru dari pembaruan B49 ini. Kemudian menambahkan ikon earphone Bluetooth di antarmuka panggilan telepon. Nah, ketika kita menelpon misalnya kita telepon random aja ya. Ternyata ketika mereka melayar itu tidak bisa sembari menelpon. Nah, intinya ketika Anda menelpon itu akan ada ikon earphone Bluetooth di antarmuka panggilan teleponnya. Jadi kalian bisa menggunakan earphone Bluetooth ketika melakukan sebuah panggilan. Kemudian di Realme Lab-nya ada mengoptimalkan antarmuka. Kita lihat aja di Realme Lab-nya. Ya, kita nonaktifkan dulu datanya. Realme Lab nih. Yang pertama itu kan di update sebelumnya ada pengguliran halusnya. Nah, di sini kalian tinggal pilih suka atau tidak suka. Apakah pengguliran halus ini berfungsi atau memberikan efek yang signifikan terhadap device kalian? Tinggal pilih saja suka atau tidak suka. Kemudian super siaga malamnya, apakah daya baterainya lebih awet ketika mengaktifkan super siaga di malam hari ini? Ya, kalian tinggal klik suka atau tidak suka, sesuai dengan apa yang kalian rasakan saja. Kemudian di Realme 6 ini di ekor B49 ya. Tadi sudah saya bahas tentang frame rate-nya. Ternyata masih ada frame rate di Mobile Legends. Kalau yang nanya PUBG ya, saya tidak bermain PUBG, jadi tidak bisa merasakan apakah PUBG ini frame rate atau tidak. Kemudian ini ya yang menjadi acuan bagi smartphone, yaitu di score AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini ada skor AnTuTu benchmark-nya itu ada yang menyebutkan 270 ribuan ya, dan ada juga yang menyebutkan 284 ribuan. Nah, adapun kenapa berbeda skornya, mungkin dilihat dari suhunya, kemudian dilihat dari handphonenya digunakan untuk apanya kan. Kalau misalnya si handphonenya sudah digunakan dengan intens, berarti kinerja dari handphonenya juga akan sedikitnya menurun. Nah, kita lihat saja di B45 yang kemarin. Ternyata B45 ini, kalau tadi kan B49 menghasilkan 270 ribuan dan 284 ribuan. Kalau di B45 saya lihat dulu itu bisa nyampe 290 ribuan kalau tidak salah tuh kan. Bisa nyampe 292 ribuan. Ternyata ada penurunan di AnTuTu benchmark ya. Mungkin saja yang ini untuk RAM yang 8 GB ya, kita lihat aja ada peningkatan. Mungkin saja dilihat dari RAM-nya ini ada yang 8 GB-an, kalau yang tadi itu RAM-nya yang 4 GB-an.
Ya kita ambil kesimpulan saja untuk AnTuTu benchmarknya itu ada di skor 280 ribuan seperti itu ya. Dan kalau di YouTube juga untuk AnTuTu benchmarknya itu ada di rentang 290.000 sampai 280.000 sampai 290.000. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang video call WhatsApp ya. Nah, di sini saya juga sudah melakukan sebuah eksperimen dengan teman saya, namanya itu Rudi Arif Kurniawan. Ini yang tampak di HP saya ya, yang tampak di HP saya dengan Rudi sebagai background utamanya. Kemudian ini yang tampak di HP Rudinya. Ya, kita lihat saja perbandingan dari dua gambar ini. Ternyata kalau dilihat-lihat ya tidak terlalu buruk juga ya, tidak terlalu buruk juga dari video call WhatsApp-nya seperti itu. Masuk ke kesimpulan, ekor B49 ini menawarkan beberapa fitur terbaru, dimulai dari saklar terbarunya untuk kenyamanan mata, kemudian untuk home screen modenya ada menambahkan keyboard langsung ketika masuk ke bilah aplikasi. Kemudian ada juga tambahan di earphone Bluetooth ketika masuk ke mode panggilan. Di bagian baterai B49 ini agak sedikit irit ya ketika dibandingkan dengan B47. Kemudian di bagian kamera ya kameranya lebih detail juga. Adapun di AnTuTu benchmark ternyata mengalami sedikit penurunan daripada versi yang sebelumnya, apalagi ketika dibandingkan dengan versi B45. Nah, mungkin untuk Breeze juga masih ada beberapa momen atau kejadian ketika main di game Mobile Legends ini mengalami freeze, apalagi ketika war mungkin banyak sekali hero yang ada di sana sehingga si frame rate-nya down dan agak sedikit lag. Kalau lag di jaringan akan berbeda dengan lag ketika si frame rate-nya down. Dan satu lagi ketika main Magic Cheese ya, ketika rata kanan semua, HD-nya diaktifkan, HFR-nya juga diaktifkan, ternyata masih ada juga sih frame rate-nya. Nah, seperti itu. Berarti untuk di main game ini ya kalau disebut mulus ya enggak mulus-mulus banget. Kalau disebut tidak mulus ya mulus gitu. Tapi masih ada di bagian atau salah satu part yang mungkin ada frame rate-nya walaupun tidak sering tapi ada ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk review di B49 ini. Semoga saja di update B50-an gitu ya, B50-an yang akan datang, pihak Realme lebih memperbaiki di update-update yang akan datangnya sehingga pengguna dari Realme 6 ini merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Realme. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq, nun wal qalam yawma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.